Shh. Mau ngapain? Hah? Mau nonton? Nonton apa? Nonton apa? Nonton Brocil lah, ngobrocil! Hari ini kita di Ravacana, kita mau ngobrol chill pastinya tentang film yang kemarin baru aja tenar ini loh, yang baru aja viral ini loh. Artisnya ya? Jadi yang pasti di sini udah ada Mbak Ellen, ya, ada Mbak Vanis, ada Mas Bagus Bacep, ada tau gak iki tak sembunyi kesek. Iki gelas takar iki Campur. Nih ombemu iki. Karena kan itu kan nanti bakal banyak energi. Mas Jadi Bacem lebih gak banyak relate. porsinya ya. lah. Ngelah bos. Enak bos. Gimana perasaannya setelah gimana? Tilik The Series rilis? Perasaannya gimana ya toh? Kalau kita semua pasti udah seneng ya. Siapa? Kita Kita semua siapa? Kok gak melok tangan? Melok. Aja Kita loh. semua kita ya. Iya, kita semua yang ada di sini. Jadi Sama yang ada di belakang layar tuh, Iya. semua tuh seneng gitu loh, ya kan? Iya. Gak mungkin gak seneng, ya kan? Gitu aja deh. Nah. Kalau Mas Bacep gimana? Kalau menanggapi kritik-kritik yang itu loh, kritik abal-abal. Oh enggak benar. Kok aku nyambung ya? Astagfirullah. Iya loh, aku masih brainstorming loh. Iya, Apa ya ini maksudnya apa ya? Dia terlalu serius. Iya, Nis, makanya. ngomongnya gini. Serius. Seneng sih, seneng lihat ada komentar-komentar komentar yang mungkin terasa menyudutkan atau memuji, tapi intinya semua menyenangkan bahwa karya ini bisa ditafsir macam-macam. Dan itu kan kalau menurut salah seorang budayawan itu kan kalau kritik yang bermacam-macam, kontroversi berkembang di masyarakat kan berkembang di masyarakat, artinya karya itu hidup. Dan memang selayaknya banyak karya-karya audiovisual ataupun film itu juga bisa menciptakan kontroversi yang positif. Setuju sih. Tapi pada dasarnya bentuk apapun itu kritiknya adalah apresiasi buat kita. Betul. Iya kan? Karena kan film Tilik sudah disebar ke publik, itu milik publik. Betul. Jadi kalau nggak ada kritik itu biasanya sebuah karya itu nggak akan hidup ya Mas ya? Betul. Benar nggak Mas? Betul. Mungkin kalau kami, maksudnya dari orang-orang, aku tidak mewakili, aku mewakili teman-teman yang lain juga mungkin ya. Ketika kritik itu datang itu kan berarti mereka harus mengkonsumsi karyanya dulu gitu. Mereka akan melihat karyanya dari awal sampai akhir gitu. Yang mana aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ellen bahwa sebenarnya apapun bentuknya itu, bahkan itu hujatan ya. Itu sebenarnya apresiasi gitu. Karena itu kan respon dari karya yang sudah dilempar di publik gitu. Dan aku sangat mengapresiasi teman-teman yang akhirnya sangat semangat dan percaya lagi, optimis lagi sama film-film atau karya-karya audiovisual yang akhirnya menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa pengantar daerah. Karena selama ini kan gua lu kan. Kayak you're not talking which is gitu lah. Which is You understand me right? Ria which is Gue kemeringet nih. Geledek kabeh keringetnya bener. Kayak gitu sih. Memang harus loh, malah karya yang besar tuh karya yang menerima banyak kritik dan saran. Betul. Dan kita open gitu, maksudnya kita open minded, melihat kritik tuh bukan sebuah ancaman, bukan sebuah ancaman, bukan sebuah beban gitu. Malah iki ini masukan yang baik, mungkin ke depannya kita bisa bikin sesuatu yang lebih lagi. Ya, betul. Membuat kita tuh bisa berkembang gitu. Betul. Pinter ini yuk. Pinter banget. Buah ya. Iki lho ngombe iki. Dan butuh ya awak dhewe iki dalam berkarya ini butuh sesuatu yang kontroversi, membangun. Bahkan di dalam film tuh juga harus ada konflik toh sajane. Betul. Konflik tuh ada supaya apa? Supaya kita tuh bisa Kita itu still alive. betul. Kita tetap ngerasa kita tuh hidup gitu. Karya kita tuh hidup bener kata Kita Mas believe Bacem. can fly ya. My heart will go on. Udah terus disambung. Lanjut. Apa Pri? Sebenarnya aku mau nambahin sedikit. Karena sebenarnya menurut kami tuh yang paling penting dari semuanya adalah karena adanya kritik atau kontroversi itu yang membuka ruang diskusinya. Maksudnya orang akhirnya ngobrol tentang satu topik yang
ada yang nggak tahu, ada yang ternyata punya perspektif yang lain gitu. Makanya jadi ada obrolan yang kaya, Bahkan yang tumbuh gitu. Tilik The Series itu akhirnya dibuat ke atas dasar banyak kritik juga ya. Perbaikan-perbaikan dari film pendek sebelumnya. Betul, betul. Jelas ternyata hal-hal kecil yang kita usahakan itu tuh bisa sangat bisa sangat dipetik jadi besar banget bahkan gitu. Sampai akhirnya ada Tilik The Series itu dan kerja sama-sama banyak orang itu kan dari sesuatu yang kecil yang kami usahakan sebelumnya gitu. Betul. Itu yang buat aku jadi jadi yakin bahwa apapun kondisimu Elena, kamu terus bergerak aja, terus berkarya aja, Keep terus moving yakin. forward ya. Gitu. Mungkin sepanjang perjalanannya tuh aku sebenarnya mau mengutip Kipli tapi kayak mungkin terasa pretensius. Tapi aku merasa emang semuanya berkesan karena ini tuh kayak never ending journey. Paham gak? Paham. I believe I can fly. Iya, I believe I can fly. Beneran never ending journey gitu karena yang mungkin teman-teman publik nggak ketahui adalah proses untuk mengembangkan ceritanya Tilik ini 2 tahun gitu. Iya benar. Dari 2020 sampai pada akhirnya kita syuting di 2022 itu prosesnya luar biasa, naik turunnya, belok kanan belok kirinya gitu. Makanya sangat amat bersyukur ternyata dalam perjalanannya itu bertemu dengan orang-orang yang juga percaya sama apa yang kita perjuangkan gitu. Jadi emang ini tuh kayak such a family gitu. Fun fact, jadi ada beberapa di naskah itu ada beberapa dialog yang pada akhirnya tidak dideliver ketika take. Oh iya benar. Yang akhirnya di proses kreatifnya Agung sebagai sutradara, Agung kan tidak pernah akhirnya meminta para cast untuk ngafalin per kata kan. Itu bukan style dia. Nah pada akhirnya ini jadi fun aja buat kami yang nulis ya. Mungkin Ellen juga akan melihat seperti itu gitu karena kami semua kan terlibat di tim developnya kan. Ketika bikin dialognya, ada dialog-dialog yang ternyata ketika diserap oleh si Putri Manjo ini menjadi sesuatu yang sangat amat berbeda. Dari apa yang nulis koyong ini rasih ini. Ujung-ujung nanti koyong ini sih. Ini emang kelakuan. Bagus. Tapi hal itu yang akhirnya menurutku itu membuat Tilik jadi lebih berwarna gitu. Maksudnya kayak di naskah di episode 7 atau 8 gitu. Tulisannya adalah para ibu-ibu menunggu Butejo berdandan. Terus mereka mereka terlihat gelisah. Terus akhirnya Putri yang dimakanin nih. Aisyah kamu lah yang manggil gitu. Nah, pas mau manggil di situ tuh Butejo udah selesai, cantik banget. Ditulisnya cuma gitu. Bisa-bisanya dia bilang, Butejo, ini namanya style cewek geto. Yang ternyata itu jadi ikonik dan dipakai sama semua orang gitu. Warna-warni, ya benar. Inilah si cewek geto sesungguhnya tuh ini. Ya, lihat ya. Nah, kita TNI AU baik. Pengalaman ya. Ya. Ini serius nih, serius. Iya oke, sorry Mas. Masih tadi Mas. Saya datang di syuting Tilik The Series yang hari terakhir itu. Dan saya dicegat sama ada petugas keamanan, ada polisi, ada keamanan kampung gitu yang mereka tidak tahu saya bagian dari penulis Tilik. Jadi ketika saya tanya ada apa ini Pak? Ini syuting Tilik The Series. Itu dia yang ngomong tuh penuh kebanggaan gitu bahwa dia terlibat, jadi bagian dari itu dan saya tahu terus. Oh ya saya mau ketemu dengan ini tim produksinya. Oh ya ditunggu sebentar masih syuting. Tapi dari situ saya memang merasakan yang bahwa Tilik ini sudah kayak jadi benar-benar milik publik. Itu saya benar-benar merasakan bahwa orang yang bukan dari kru aja ketika dia ada kesempatan bisa terlibat itu sudah seneng banget. Itu yang ya menyenangkan dan mengharukan juga. Berarti itu momen yang paling menyentuh sekaligus menyenangkan ya Mas ya? Iya. Ini ada pertanyaan dari Instagram ini. Apa? Yang pertama adalah untuk Putri. Nah, Putri kenapa tidak dipilih jadi Bumdes malah Yukning? Putri yuk. Kenapa enggak aku ya? Tanya dong sama penulis naskahnya. Kenapa kok bukan Putri? Kenapa kok Yuning? Sebenarnya establish ceritanya dari episode awal itu sudah diberitahu kalau memang semua karakter yang ada di Tilik The Series itu punya ambisi, punya goal gitu. Nah, sedangkan Putri itu cita-citanya dalam hidupnya adalah menjadi teman yang suportif untuk Butejo gitu.
Jadi dia Oh, ya. tidak pada akhirnya apa namanya hilang atau silau dengan jabatan dan segala macam gitu. Karena dia udah akhirnya mencapai itu gitu. Cukup puas dengan bisnis sahabat. Dan bisnis mie ayamnya kan. Nah, sedangkan itu kan kontras dengan Yuning gitu. Yuning dari awal punya ambisi untuk mencapai jabatan tertentu di UMKM di BUMDes gitu. Dan sebenarnya secara licik kalau dari karakternya, Butejo tuh selain juga akhirnya memikirkan bahwa desa ini butuh dipimpin oleh orang yang memang berkecimpung di situ, tapi juga itu tuh kayak epic comeback. Oh iya, I see. Karena kan pada saat itu kan si Yuningnya berpaling kan dari Butejo gitu. Next. Ayo deh Toyo. Next yuk. Next, lokasi syutingnya di mana sih? Rumah karakternya bagus-bagus banget. Kasih tahu dong, spill dong. Beri Mas Bacap di mana? Kasih tahu Mas Baca. Sebagai akamsi ya Mas Bacap. Sebagai aktivis Imogiri. Aktivis. Crazy Rage. Yoi. Kalau bisa dibilang sih sebenarnya 100% Bantul ya. Yoi. Bantul, saya. 100% Bantul. Yes. Bantul. Jadi. DIY ya. DIY Yogyakarta. Tapi kemarin ada kok di Twitter itu yang kok bisa dapat detil gitu loh. Iya. Dan dia bikin foto, ini rumah Butejo ya. Iya. Di sini, iya. Heeh. Sumpah. Kayak gini bener, ini tempat yang ini ya gitu. Jadi Rumah dia Pak susun Hartono. fotonya gitu. Bahkan ada ini dia bisa tahu adegan Fikri celingak-celinguk itu ada. Oh iya. Heeh. Itu jangan-jangan dari anak Ravacana loh itu. Nah, Sebenarnya aku. Buzzer ya, jadakno ya. Oke, yuk lanjut. Oke, ini yang terakhir ya. Oh. Season 2 mau spin-off Putri dong. Pin off iku lapo, Pli? Lah iku mau muter sampai mati. Spin kan muter off iku mati. Tapi mungkin ya, sebenarnya tuh udah ada pecahan spin-off-nya Butri di project yang lain. Iya. Iya kan, sebenarnya Pengen ada. nonton. Tapi kayaknya kalau series Aduh. udah siap belum Anda? Kalau kita mah bisa bikin ya, Mas Bacep ya, Vanis ya. mungkin kita eksplorasi bahwa Putri itu ada Ada main. gejolak rumah tangga. Jangan gitu dieksplorasi Mas, eksploitasi aja. Iya. Mungkin ya, mungkin. Mas mungkin aku bisa jadi duta apa gitu loh Mas. Pas Duta nanti- Minang. Duta Minang. Kalau kita sebagai talent itu kita menghendaki dan menginginkan adanya kelanjutan dari Tilik season pertama. Kenapa? Karena kami diserbu oleh fans-fans Tilik, itu yang pertama ya. Bukan fans kita pribadi ya, bukan ya. Tapi fans-fans Tilik itu banyak banget nih. Kayak contoh nih Nis, hari ini misalnya hari apa nih? Selasa ya, hari Selasa dia nanya. Mbak, jadinya ada season 2 enggak? Nanti hari Minggu gitu. Gimana Mbak? Jadi enggak? Follow up. Rada cepet ya. Iya. Ini kayak sih wis dadi ya. Makanya iku, gimana Mbak? Jadi enggak? Sing wingi 2 tahun lho gawe ini iki 3 dino dikongkon syuting ya apa ta lah. Ngono kuatene tak senggrang ya gak enak ya. Jangan. Followers ya kan. Ditunggu aja Mas. Nah, aku mesti ngono aku jawab. Kok mesti Mas terus ya jawabnya? Kenapa? Ya, Kamu Mas, cemburu baik, apa Kakak. gimana? Enggak. Banyak yang mas-mas yang emang nanya ke dia. Kenapa Kok sih? enggak? Jadi gitu Mas. Ya apa main? Kalau kamu pengennya season 2 apa enggak? Katanya kemarin sempat mendengar ada fans Mas Nope ini yang pengen melihat Mas Nope kayak gimana. Iki dalam rangka riset loh yo Iya, aku. sebenarnya apa sih kalau dari ke saya pribadi ya, itu sebenarnya apapun itu bentuknya, apapun itu medianya, yang saya inginkan itu adalah ngumpul lagi itu tadi. Nah, loh. betul. Berarti kalau ada season 2 misalnya nih ya, misalnya ada season 2 kalau dari kita talent tuh sebenarnya nggak tentang cuannya, tapi Betul. lebih ke ngumpul lagi, Bener. brainstorm tentang hal baru lagi. Aku Tapi mikir, kalau nggak guyonannya itu tilik itu singkatannya titik balik. Oh, keren. Iya. Jadi proses tilik tuh bagi kami di Ravacana tuh jadi proses selalu menjadi titik balik. selalu menjadi proses untuk kontemplasi, untuk refleksi, untuk hal-hal yang akhirnya apa dalam prosesnya itu apa yang membuat akhirnya semakin dewasa. Dan gitu. selalu membawa experience baru terus di Tilik. Apakah ada season 2 dan tentang apa apa ceritanya? Jawabannya adalah Gitu Mas. tapi fun fact-nya Iya. kemarin itu Mas Bacep tuh sempat ngomong ke kami. Mimpi sesuatu tentang tilik. Iya, apa tuh? Bisikin dikit lah Mas. Iya. Mimpi lo ini. Mimpi lo ya. Ini mimpi lah ya. Ini mimpi loh, ini mimpi. Ojo ditenani lah ya. Kalau misalnya itu bisa mengungkapkan siapa yang ditelepon sama Pak Minto.
Siapa itu? PLN bukan Mas? Pakai lampu ya, malam ya. Itu agak gelap. Agak gelap Pakai memang. lampu mungkin ya. Betul. Karena Zaman bergilir. Pak Minto itu kan kayak Marlon Brando itu di Wih, Godfather itu. Marlon Brando. Buat yang nggak tahu Marlon Brando, kita akan saksikan nggak ada. Di bawah sini. Jangan lupa follow akun Instagram Rafa Chana di Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Sampai ketemu di Bro Chill selanjutnya. Ngobrol sambil chill.